Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'da. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita masih terus eksis untuk mencari ilmu agama. Karena di dalam Islam merupakan faedah yang sangat terbesar adalah mempelajari kitabullah dan mempelajari sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam hari ini kita akan mempelajari masalah al-ijarah. Al-ijarah, suatu muamalah yang diperkenankan di dalam Islam. Dan ta'rif daripada al-ijarah atau pengertian al-ijarah baik itu secara bahasa maupun secara istilahiyahnya, kita akan jelaskan satu persatu. Mudah-mudahan dengan kajian ini antum bisa mengenal Islam lebih dekat lagi, dan antum bisa lebih dekat lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita yang belajar pada malam hari ini dan seterusnya tentang agama kita baik dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW menjadi saudara-saudara dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pengertian daripada al-ijarah secara bahasa, al-ijarah lughatan al-isabah. Al-isabah yuqal, dikatakan ajartuhu bil muddi wa ghairil mud idza asabata. Al-isabah artinya pengupahan. Jadi di dalam ijarah ini kita mempelajari bagaimana pengupahan di dalam Islam. Jadi makna al-ijarah juga dalam bahasanya al-isabah. Al-isabah juga al-ijarah. Artinya pengupahan. Dan pengupahan dikatakan ajartuhu dengan mat panjang, ajartuhu atau ajartuhu, itu sama saja maknanya. Ya, artinya maka aku mengupahkannya. Artinya aku mencari orang untuk diupah. Itu namanya ajartuhu atau ajartu. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu secara bahasa. Dan secara al-mas'ru'iyatiha, secara syariatnya atau disyariatkannya ijarah. Pertama, qala Allah Ta'ala fa in aradna lakum fa'atuhum ujurahum. Ini ada peristiwa ketika menikahkan atau menolak
daripada istri-istri yang dalam keadaan sedang hamil. Ya. Maka ketika istri ditalak dalam keadaan hamil, maka harus diberikan kepada mereka nafkahnya. Masih diberi nafkahnya. Kalau dia ditalak dalam keadaan hamil. Itu makna daripada ujurahunna. Jadi tetap diberi nafkahnya. Kalau ditolak dalam keadaan hamil. Kemudian ayat yang kedua, wa qala ta'ala, tadi Quran surah At-Tolak, yaitu ayat yang ke-6. Wa qala ta'ala, fasa'alat ihdahuma ya abati istajirtu in khaira minastajarta al-qawiyal amin. Ini peristiwanya kepada salah seorang nabi yang bernama Nabi Musa alaihissalam. Jadi berkatalah kedua putri dari seorang nabi kepada bapaknya, ya abati, wahai bapakku, kalau kau mau, ambillah ia sebagai orang yang bekerja kepada kita. Maksudnya ini Musa alaihissalam. Jadi Musa ketika lepas dari kejaran Fir'aun, kemudian dia masuk ke suatu wilayah, dan wilayah itu ada 2 orang wanita, dan diceritakan dua orang wanita ini adalah anaknya Nabi Syuaib. Ketika 2 wanita ini ingin mengambil air untuk diberikan kepada kambingnya, maka kedua wanita ini selalu kalah karena lemahnya. Yang lainnya laki-laki semua. Maka Nabi Musa membantu kedua wanita ini mengambil air di sumur. Karena Nabi Musa adalah orang yang kuat, yang kekar, diambil air. Ditolongnya, dibantu. Setelah itu diajaklah pemuda tadi ke rumahnya. Dan dia katakan kepada bapaknya, ya abati, jadikanlah orang ini, kalau engkau mau, untuk dijadikan dia, diupah dia, membantu kita. Ya. Ini namakan dengan ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Karena sesungguhnya dia adalah orang yang sangat kuat dan dipercaya. Siapa itu? Nabi Musa alaihissalam. Surah Al-Qasas ayat 26. Kemudian yang ketiga, wa qala ta'ala, fawajada fiha jidaran yuridu ayyang qadda fa'aqamahu qala law syi'ta la akhadta alaihi ajra. Maka keduanya, siapa ini? Nabi Khidir dan Nabi Musa. Keduanya mendapati fiha padanya jidaran. Jidaran itu dinding, ya, yang sudah reot, yang mau roboh. Yuridu ayyan qadda fa'aqamahu. Kemudian Nabi Khidir ingin menegakkan dinding tersebut dan mendirikannya. Maka Nabi Musa berkata, qala lau syi'ta, kalau kau menginginkan, kalau kau berkehendak, latakhata alaihi ajra, kau ambillah upah orang. Jadi ajra itu sebagai upahan. Tapi Nabi Khidir, karena dia diberi Allah pengetahuan yang Nabi Musa belum sampai kepada pengetahuan itu. Akhirnya gimana? Dinding yang roboh kok dibangun ke Nabi Khidir? Sedangkan kapal di laut kok ditenggelamkan Nabi Khidir? Jadi kata Musa, kalau kau ingin belajar bersamaku, maka kau harus tahan.
harus bersabar. Ya, gitu. Jadi prinsip taklim itu adalah prinsip yang mana ketika kita tidak tahu, kita sabar nak tahu. Ya, kadang-kadang banyak kita tidak sabar, atau kadang-kadang kita banyak sudah tahu, padahal kita tidak tahu. Ini sangat luar biasa. Kadang-kadang ada banyak orang sok tahu, padahal dia tidak tahu. Tetapi ketika dia sabar dalam belajar, segala macam-macam materi kemudian dia catatnya, kemudian dia perhatikan, kemudian dia ikuti dengan seksama, bahkan dia sungguh-sungguh untuk mempelajarinya, maka dia dapat hikmah. Oh, ini sebenarnya. Dan dia dapat mengamalkan, oh begini cara mengamalkannya. Jadi dalam belajar itu bukan kita hanya tahu saja, tapi bagaimana cara menerapkannya di dalam amalan kita. Ini pentingnya di dalam belajar. Jadi kata-kata al-ijarah atau ajrun atau jamaknya ujurun itu namanya upah. Jadi kalau kita mengambil seseorang untuk menjadikan kontrak kita atau kita sewa dia, maka kita berarti mengupah dia. Dan ini diperbolehkan di dalam Islam. Tadi Quran surah Al-Kahfi ayat 77. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, wasta'jaran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar min bani ad-daili thumma min bani abdil adi hadiyan kharitan al-khirit al-mahir bil hidayah. Apa yang dimaksud dengan al-kharit? Sebagai kharitan, al-kharit artinya al-mahir bil hidayah. Al-mahir bil hidayah ini dia seorang yang mahir di dalam penunjuk jalan. Jadi kalau memang kita nak naik ke puncak gunung Menumbing, kalau tidak ada penunjuk jalan yang biasa, dia tahu sampai ke puncaknya, yang coba-coba nyasar kita. Sama kita nak masuk sawit. Kalau tidak ada yang nunjuk, nyasar kita. Kebetulan habis pula bensin, selesai. Apalagi di dalamnya itu tidak ada sinyal. Nah, tambah parahnya. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi SAW dan Abu Bakar ketika beliau ingin hijrah menuju Madinah, beliau mengambil upah seseorang sebagai penunjuk jalan. Orang ini mahir, maka dia dikatakan al-kharita. Nabi mengupah seseorang yang mahir bil hidayah. Mahir bil hidayah ini artinya al-mahir di dalam menunjuk jalan, supaya mereka sampai Madinah tidak tersesat. Nah, ini dilakukan oleh Nabi dengan Abu Bakar, supaya mereka sampai ke Madinah tidak tersesat. Kita pun demikian. Boleh kita mengambil upah seseorang ketika mau masuk sawit, kita upah. Pak, sini Pak. Bapak tahu tempatnya ini, karena ini lokasi di sawit, kami baru pertama kali. Kami upah ya. Oh iya Pak, sekian dikasih. Sampai tujuan. Diantar dia. Ya, cuma tidak sampai setengah jam sampai ke tujuan. Tetapi ketika kita tidak mengupahnya, icak-icak tahu tadi. Rupanya sampai pagi tidak ketemu juga. Habis segala-galanya. Jadi begitulah. Amalan tersebut mengupah seseorang untuk menjadi petunjuk jalan itu diperbolehkan. Dan itu merupakan hal-hal yang Nabi SAW dan Abu Bakar juga melaksanakannya. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Ma yajuzu ijaratu. Apa yang diperbolehkan di dalam pengupahan?
yaitu kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi sahhat ijaratuhu. Setiap sesuatu yang memungkinkan bermanfaat. Nah ini ya. Jadi apapun juga kalau dia bisa menghasilkan manfaat atau mendatangkan manfaat baginya, ma'a baqa'i ainihi, beserta materinya atau bendanya itu tetap tidak akan hilang, tetap terjaga, tetap bisa dipergunakan, apa saja, maka sahhat ijaratuhu, maka pengupahannya menjadi benar. Di apa saja? Ya. Malam yamna min zalika mani'un syari'un. Apa-apa saja kecuali yang tidak dilarang oleh syariat di dalam agama kita. Nah, ketika ada ketentuan tidak diperbolehkan, maka kita tidak boleh untuk melakukannya walaupun dia menghasilkan manfaat. Wa yastaritu an takuna al-ain mujaratu ma'lumah. Disyariatkan hendaklah barang yang disewakan itu jelas dan upahnya jelas. Jadi sewanya jelas. Jangan sewa tapi milik orang lain. Ya. Ini ku sewakan ya Pak untuk pakai Bapak. Ini sewa. Tapi barangnya orang punya. Tidak jelas. Ya. Upahnya sekian, jelas. Jangan kita ngupah orang tidak jelas. Pak, saya ngupah Bapak ya. Tolong tunjukkan kami jalan menuju Mentok Asin. Berapa Pak upahnya? Nanti kalau sudah sampai sana baru kita upah. Tidak bisa, tidak jelas itu. Jadi ketika dia jelas di awal dan pengupahan itu benar-benar tidak ada penyelewengan, tidak ada hal-hal yang mendatangkan mudarat, maka itulah yang dikatakan, yang disyaratkan di dalam Islam. Atau kadang-kadang kita nyari pengupahan, orangnya agak gila, kita tidak tahu dia gila rupanya. Stres ya, sangka kita orang waras. Jadi kita ini kan, Pak, Bapak tahu Tanjung Ular? Oh, tahu. Tahu, bukan sampai Tanjung Ular. Di antaranya rupanya sampai kemana? Ke Jungku sana. Kata orang dia tuh gila Pak. Astagfirullah. Jadi pertama, barangnya, orangnya harus jelas. Yang kedua, upahnya juga harus jelas. Sekian. Oke? Deal. Laju. Atau kita tanya penduduk dulu, Pak, kira-kira di sini siapa yang bisa menunjukkan jalan menuju Tanjung Ular? Oh, si Fulan ini. Dia biasa mancing di sana. Ya kan? Tanya, berapa Pak upah Pak sampai sana tuh ya? Kalau kami biasa cuman ya 50.000 jadilah. Oke, 50.000. Deal lah. Udah berangkat. Bapak nang mana? Mancing mania. Mancing mania. Di mana lokasi? Oh, sana kami biasa sana ikan banyak. Tunjuk. Jelas, dia memang tahu. Kemudian kita ngupah dia sekalian pakai bot-bot sekalian. Kami nak mancing mania. Berapa upah kayak bot-bot sekian kata dia. Sudah selesai. Jelas kan? Yang tidak jelas itu, Pak, kami nak ngupah mancing mania nih, memang ngupah botnya kayak orang-orang tukang bawa. Berapa biasa upah? Kelak lah Pak, asallah selesai pulang baru kita betason. Tidak bisa lah, tidak jelas. Betason setelah selesai baru betason. Ya rugi punya bot. Apalagi tak dibayarnya kan, selesai. Nah itulah. Jadi yang menjadikan persyaratannya adalah bahwa ijarah itu bisa berlaku apabila benda yang diijarahkan atau yang disewakan atau yang
upah itu harus maklum, diketahui, jelas. Kemudian ajrohnya juga harus jelas. Ya, tanya, ini koleknya siapa punya? Memang punya saya, Pak, jelas. Kalau kami ngupah untuk pakai kolek ini berapa? Biasanya satu hari sekian, Pak, jelas. Pakai kolek. Jangan kita ada upah-upah tapi koleknya bukan dia punya, koleknya orang punya. Ah kan, tidak jelas. Dibantainya pula sudah bukan dia punya, ya sewanya mahal pula. Kali sampai selesai situ, upahnya diambilnya, yang tukang kolek punya datang. Siapa Pak? Ini bukan kolek dia, ini kolek saya ini. Lah sudah. Masalah lagi. Ya. Nah, inilah syarat yang harus diketahui. Wa kadzalika muddatul istijar wa nau'il amal. Begitu juga daripada waktunya harus jelas. Kalau 1 jam, 1 jam. Kalau 1 minggu, 1 minggu harus jelas. Ya, jadi bendanya jelas, kepemilikannya jelas, harinya juga ditentukan jelas, upahnya juga jelas. Jadi nggak bisa kalau nggak jelas. Ya, nyewa mobil katanya 2 hari, tahu seminggu baru dipulangin. Apalagi nggak dibalikin mobilnya. Itu banyak terjadi kita sampai sekarang. Mobilnya banyak tidak dikembalikan. Rupa digadai, rupa dijual. Nah, ini bahaya sekali. Ya. Nah, inilah apa saja yang diperbolehkan untuk diupah atau disewakan. Jadi persyaratannya memang persyaratan yang sangat luar biasa yang dikendaki di dalam Islam itu. Ini masih tetap dalam Kitabul Buyuk kita pelajari. Ya. Jadi tentang perdagangan. Ya. Perdagangan ini sangat luas sekali. Sampai upah memupah pun juga masuk kepada Kitabul Buyuk. Qala ta'ala hikayatan an sahibi Musa annahu qala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang saudaranya Musa. Annahu qala ini uridu an ankahaka ihdatanayhataini ala an ta'jurni samani hijajin fa in atmamta asran fa min indik. Al-ayah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, yaitu menceritakan tentang sahabat Musa, bahwa ia telah berkata, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah satu daripada anak perempuanku. Ya, mau nggak kamu menikah dengan salah satu anak perempuanku ini? Kemudian atas dasar bahwa kamu sebagai mas kawinnya bekerja denganku 8 tahun. Ya. Dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu. Nah, dibolehkan masjid. Dia nak nikah, duit tak deh. Kalau gitu ngambil upah aja lah Pak, gimana Pak? Nak tak? Upah kau 9 tahun, 8 tahun. Kalau 10 tahun kau bekerja denganku, wah itu baik lagi. Deal. Nikah dia. Ya, dia menjadi pekerja dengan syarat, kalau kau nak menikahi salah satu anakku ini, mau enggak? Mau. Upah bekerja denganku selama 8 tahun. Ya. Nah, kalau kau sampai 10 tahun, wah itu lebih baik itu bagimu. Memang kau adalah menantu yang sangat dibanggakan. Wah, gitu. Itu diperbolehkan ngupah, nikah dan mahar. Jadi macam itu. Ya, dia bekerja terus. Misal dia pengembala kambing, dia ngembala kambing terus. Punya tuannya tadi. Dia nikah dengan anaknya. Nah, ini sangat luar biasa. Salah satu contoh diceritakan Allah di dalam Quran surah Qasas ayat 27.
Ya. Kemudian An Hanzalah ibni Qais qala sa'altu Rafi ibni Khadij an qara'il ardi bizahabi wal waraqi faqala la ba'sa bi. Jadi dari Hanzalah ibnu Qais ia berkata, aku bertanya kepada Rafi bin Khudaij tentang menyewakan tanah dengan emas dan perak. Ini ku sewa tanah kak, ini ada emas, ini ada perak. Boleh enggak ini? Maka dia mengatakan la ba'sa bi, tidak mengapa dengannya. Ya. Jadi ada tanah, kita tidak ada punya lahan, orang tuh punya lahan, disewa tanahnya. Ya, kita punya ada duit 50 juta. Pak, ku sewa Pak tanah Bapak dengan 50 juta. Kalau ada emas sebatang nih Pak, emas sebatang ku sewa nih. Kalau ada perak, peraknya 3 batang, Pak, tanah Bapak ku sewa dengan 3 batang. Berapa tahun nih? 2 tahun. Boleh? Tidak apa-apa. Maka diusahakan tanah itu. Ya. Jadi kalau kita dengan emas, dengan perak, ataupun ada mata uang kita punya uang, kita nyewa tanah orang. Ya, ini diperbolehkan. Atau ada ruko. Nah, kita buat toko atau kita di situ bikin untuk perdagangan dan lain sebagainya. Rukonya kita sewa. Setahun. Harganya sekian juta. Nah, kita keluarkan uangnya nih 9 juta. Ya. Pak, sewanya bayarnya di awal. Nah, dibayar di awal. Sebab kalau dibayar di akhir, ujung-ujungnya lempus dia. Jadi kalau nak sewa menyewa itu memang harus dibayar di awal. Jangan sekali-kali antum menyewakan sesuatu dibayar, gampang lah kita sama CS nih. Kelak setahun baru kau bayar, oh sewa. Ada apa-apa dah. CS kita tahu saling kenal mengenal. Oh cewek CS saling kenal mengenal. Tidak tahu kabur dia. Ya, tanah kita dijual, dia kabur. Coba antum bayangkan. Jadi sudah tanah dijual, kemudian dia kabur. Antum tidak mendapatkan manfaat apapun, akhirnya nangis kita. Ya, maka ketika ingin menyewa sesuatu, yang punya sewaan itu harus minta dibayar di awal dengan harga yang sudah ditentukan. Setelah deal, sewanya deal, uangnya deal, lah sehatlah dia, ijarohnya berjalan. Ya, jadi sekali-sekali kalau sewa menyewa ataupun mengambil upah harus diupah di awal. Kita nak jadikan dia penunjuk jalan. Pak, tapi dia adalah orang yang mahir. Ya. Kalau kita ngambil upah orang penunjuk jalan, jangan dibayar di awal. Nantilah sampai ke tempatnya baru dikasih upah. Cuman harus jelas, ini uangnya, upahnya sekian, dibayar sampai tujuan. Ya. Nanti kalau dibayar di awal, dia menghilang. Selesai juga antum. Tapi kalau sudah sifatnya dia tetap kayak toko, kayak tanah yang tidak ngilang-ngilang, atau sudah jelas surat tanahnya, sudah jelas surat tokonya yang tidak ngilang-ngilang, itu dibayar di awal. Ya. Ini sangat penting sekali bagi kita supaya kita tidak terjebak ke dalam hal-hal yang memudaratkan. Innama kana nas yu'ajiruna ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam alal madhiyanati wa ij. Tidak mengapa kalau kau punya emas, kau punya perak, kau bayar untuk menyewa tanah ini, enggak mengapa. Hanyalah orang-orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyewakannya dengan imbalan apa yang tumbuh. Di zaman Nabi itu banyak mereka tidak menggunakan emas dan perak, tapi menggunakan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh pada waktu itu.
Ya, ini kebiasaan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita membayarnya dengan emas dan perak, diperbolehkan. Ya. Tapi kalau memang kita punya beras seton, Pak, aku bayar dengan beras seton nih. Aku nak nyewa tanah Bapak. Boleh? Sini. Dibuatlah suatu pertanian. Dibuatlah satu perdagangan. Dibuatlah satu bisnis di situ. Ya, ini kebiasaan kalau zaman Nabi itu dia menyewakannya dengan imbalan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan di tepi-tepian sungai dan sumber-sumber air. Jadi kalau orang nak nyewa tanah itu dicari tempat-tempat yang subur. Yang paling subur di mana? Di tepian-tepian sungai. Ya, kalau nak nanam cabai, cari dekat tepi-tepi jurang sungai itu. Supaya apa? Enak nyiramnya. Sewalah tanah-tanah di situ. Jangan di tempat bukit antum sewa, air kering. Nanam apa? Jadi zaman Nabi itu biasa mereka nyewa untuk pertanian. Nah, dia cari lahan-lahannya yang subur, dekat-dekat pinggir-pinggir sungai. Jadi airnya gampang diambil, disedot, kemudian diadakan suatu untuk pengairan tanamannya. Nah, maka tanah-tanah tersebut cepat kembali daripada yang dia upah tadi. Tapi kalau kita di dunia sekarang enggak seperti itu, kan bermacam-macam. Pengupahan ruko lah, pengupahan inilah, pengupahan itulah, sewa ini, sewa itu kan. Kalau di pasar sana sewa ruko, toko untuk bikin ijarah, perdagangan, sewa. Karena apa? Cepat menguntungkan. Ya. Nah, ini ya suatu hal yang kadang-kadang kita kalau tidak punya tempat, kita bisa menyewa tempat. Sekarang ini gampang kok. Jadi tidak ada buntu dah. Aduh nak bisnis apa? Tanah dak di, ruko dak di, sewa. Kalau itu deras perdagangannya nanti keuntungannya dapat luar biasa. Sewa lahan parkir tidak digawe yo. Tapi kalau orang parkir di situ ramai tapi tanahnya bukan milik kita. Sewa tanahnya. Untuk apa, Pak? Lahan parkir. Nah, berapa malam? Selama masih ada orang apa di situ tuh? Ada acara macam-macam. 1 minggu. Waduh, kami sewa 1 minggu, Pak, tanah Bapak ini itu apa? Lahan parkir. Nah, lumayan kan? Mobil situ parkir, motor situ parkir. Kali sewanya cuma 200.000 misal seminggu. Hasil antum bisa sampai 5 juta, 6 juta, lumayan. Lahan parkir. Jadi inilah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Tidak mengapa ketika membayar upah atau kita menyewa itu dengan emas dan perak, atau kita menyewa emas atau menyewa perak. Tapi kebanyakan di zaman Nabi SAW itu sesuatu yang disewa itu adalah jenisnya pertanian. Pertanian yang di pinggir-pinggir sungai yang penuh dengan kesuburan. Maka dia sewa tanahnya di situ, dia bikin pertanian, hasilnya dijual berlipat-lipat ganda, dan itulah keuntungan yang dia raih. Ya, jadi diperbolehkan kita untuk sewa-sewa tapi menghasilkan manfaat. Jangan nyewa tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan bangkrut kita. Banyak nyewa tapi bangkrut. Kemauannya tinggi. Wah, ini sih ini pasti luar biasa nih. Tahu-tahu kali tidak bisa baca pasar, disewa, habis uangnya tidak dapat lah. Selesai. Jadi kita juga nak tahu pasar. Selidiki dulu, nongkrong dulu di situ, ngitung berapa jumlah orang yang ulur hilir. Wah, ini kayaknya kalau bisnis ini nih pasti ramai. Kita sewa ini, sewa. Ya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ajrul ajza artinya adalah upah sewa.
Jadi uang sewa itu harusnya bagaimana? Dari Ibnu Umar ya, telah berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini enggak ada ya. Dari Ibnu Umar telah berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atu al-ajir ajrahu qabla ayyajifa irqahu. Nah, sudah habis juga dia. Ya. Dari Ibnu Umar telah berkata, maka Rasulullah SAW bersabda, kapan diberikan upah kepada orang itu? Kalau kita mengupah orang. A'tu ajir ajrahu. Jadi upahlah mereka sebelum keringatnya mengering. Jadi kalau kita mempekerjakan orang, jangan nak semena-mena kita. Yang sebagus ngupahnya itu ketika masih berkeringat dan ketika belum kering keringatnya kita kasih upahnya. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Yang pertama, berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya. Nah, mungkin ini yang kita sampaikan untuk batas waktu kita maghrib isya ini untuk mengisi kekosongan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengertian kepada kita sebagian dari pelajaran al-ijarah mengenai tentang upah mengupah atau sewa menyewa. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.